Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah Barani dari Prodi Teknik Robotika kelas pagi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah set dan reset serta mengisi praktikum dan tabel dan mencoba simulasi pada mesin expert. Oke, sekarang kita masuk mana pada praktikum 2 dikatakan setelah kita melakukan proses pengkabelan, kita disuruh untuk menggambarkan setiap komponen rangkaian elektrikal, keseluruhan komponen. Oke, di sini saya sudah membuat gambaran rangkaian keseluruhan komponen. Di mana setiap komponennya ada MCB, power supply 24 volt, ada tombol normally open, tombol start dan tombol stop, serta ada dua buah indikator lampu yang saling terhubung. Oke. Ini kita masuk ke dalam percobaan 2, yaitu penggunaan fungsi set dan reset. Jadi kita disuruh membuat program seperti wiring di bawah, dimana ada dua buah input, yaitu tombol A dan tombol B, serta dua buah indikator, yaitu lampu insert set coil dan insert reset coil. Setelah kita buat wiringnya, kita disuruh untuk melakukan percobaan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tampilan mesin expert. Di program yang pertama, yaitu ada dua buah button, yaitu button A dan B, serta dua buah output, yaitu lampu set dan lampu reset. Pertama sekali kita buat, setelah kita cari setiap komponennya, kemudian kita buat nama variabelnya. Nama variabelnya ini terserah mau buat apa, dan untuk alamat addressnya untuk sebuah kontak kita beri dengan IX dan sebuah angka yaitu 0,0, dan juga untuk sebuah coil kita beri nama QX. Oke, sebelum kita mengisi tabel, kita perlu pahami dulu prinsip kerja dari reset set coil. Untuk prinsip kerja dari set coil, dia akan mengaktifkan suatu perangkat yang terhubung ke dalam rangkaian. Sekarang mari kita masuk ke dalam tabel, yang dimana dalam logik yang pertama, jika tombol A kita tekan, maka kondisi lampu nyala atau mati. Oke, jika button A kita beri nilai true, jangan lupa kita klik menu start. Oke, ketika button A kita beri nilai true, maka indikator lampu juga bernilai true alias menyala. Itu karena tombol A mengantarkan aliran listrik ke set coil dengan indikator set coil menyala, dan juga indikator dalam insert reset coil juga menyala. Itu mengapa bisa menyala? Karena tombol B juga mendapatkan aliran listrik pada tombol A. Jadi pertama tombol A memberi aliran
ke set coil, dan pada saat tombol B tidak kita tekan, tombol B ini otomatis menerima aliran listrik karena mereka punya sumber daya yang sama, sehingga indikator dari reset coil menyala. Oke, mari kita isi. Nyala. Dan logik yang kedua, jika tombol A kita lepas, jika tombol A kita beri nilai false atau kita lepas, oke, pada saat kita tombol A kita lepas, maka indikator dari set dan reset menyala. Kenapa? Karena aliran listrik masih berjalan untuk set maupun reset coil walaupun indikator button tidak menyala. Kita isi. Sekarang kita logik ketiga, jika tombol B kita tekan, maka kondisinya bagaimana? Ya, bisa dilihat bahwa di button B itu terdapat reset coil yang dirangkai secara seri. Kita paham dulu prinsip kerja dari reset coil, dimana prinsip kerja reset coil ini untuk mengembalikan parameter ke nilai defaultnya, yaitu nilai awalannya. Oke, ketika tombol B kita tekan, maka indikator B bernilai true, menyala. Namun indikator set dan reset tidak menyala. Itu karena pada reset coil dia akan mengembalikan nilai ke defaultnya, ke nilai awalannya, dimana awalannya itu tadi si indikator lampu tidak menyala walaupun aliran listrik mengalir. Kemudian jika tombol B jika tombol B kita lepas, maka kondisi lampu, oke, jika tombol B kita beri nilai false, bisa dilihat bahwa indikator dari button maupun lampu tidak akan menyala. Itu karena prinsip kerja dari reset, yaitu mengembalikan nilai ke posisi awal atau nilai defaultnya. Oke, kemudian kita akan mencoba mengisi tabel dalam program yang kedua, dimana di program yang kedua ini ada sebuah rangkaian, dimana rangkaian tombol A normally open dirangkai secara seri dengan tombol B yang diset sebagai normally close, serta ada dua buah outputan yaitu lampu yang bertipe set, yang bertipe coil, dan lampu yang kedua yang bertipe kontak. Kita masuk ke dalam mesin exportnya. Sebelum kita menjalankan program, terlebih dahulu kita mengerti prinsip kerja dari tombol normally open dan tombol normally close. Tombol normally open adalah kontak yang terbuka ketika tidak ada arus yang mengalir. Saat tidak ada tegangan pada kontak normally open, aliran listrik terputus. Jadi ketika kontak diaktifkan, itu dalam kondisi yang tertutup. Pada saat kondisi yang tertutup, aliran listrik akan mengalir melalui kontak.
bisa dilihat bahwa indikator tombol B itu menyala karena prinsip kerja dari tombol B yaitu kontak normally close, mana kontak normally close adalah kontak yang tertutup. Jadi ketika tidak ada arus mengalir, saat tidak ada tegangan, aliran listrik mengalir melalui kontak. Ketika kontak diaktifkan, maka kondisi kontak dalam keadaan terbuka, sehingga aliran listrik akan terputus. Oke, mari kita jalankan. Kita tekan. Pada saat kita tekan kontak A, tombol A, bisa dilihat bahwa indikator lampu itu menyala. Ketika kontak normally open terhubung, arus akan mengalir melalui kontak dan juga melalui indikator yang ada di tombol B, sehingga lampu akan menyala. Itu menunjukkan bahwa kontak dalam keadaan aktif. Sekarang mari kita lepas tombol A. Bisa dilihat bahwa indikator di tombol A itu mati, tapi arus dapat mengalir atau indikator lampu menyala. Itu karena di tombol A itu karena rangkaian pada lampu itu dirangkai secara paralel, walaupun tombol A dalam keadaan tidak menyala, tapi arus tetap mengalir melalui tombol B, yaitu normally close. Mana pada saat normally close tidak kita tekan, dia akan tetap dapat memberikan arus ke indikator lampu. Oke, coba kita tekan tombol B. Ya, bisa dilihat bahwa indikator pada setiap komponen itu mati. Itu karena pada saat tombol B kita tekan, dia otomatis memutus aliran listrik yang ada, sehingga tombol B tidak dapat mengantarkan aliran listrik. Oke, sekarang mari kita lepas tombol B. Bisa dilihat juga bahwa indikator tombol B pada saat kita lepas, dia kembali ke posisi defaultnya yang tadi, namun tidak dapat mengantar aliran listrik karena tombol B itu mengambil sumber dari tombol A. Jadi pada saat kita tekan, dia tidak dapat mengantar aliran listrik, cuman aliran listriknya tertahan pada rangkaian pada tombol A. Oke, sekarang mari kita isi tabelnya. Tadi pada saat tombol A ditekan, dia dalam kondisi menyala, dan pada saat tombol A dilepas, dia dalam kondisi menyala pula. Dan tombol B pada saat ditekan, dia dalam kondisi mati, dan pada saat tombol B kita lepas, dia tetap dalam kondisi mati. Oke, demikian hasil dari percobaan pada program 2. Kita akan lanjut pada program yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjutkan di program yang ketiga, di mana diberikan suatu rangkaian. Dalam program yang ketiga, rangkaiannya hampir mirip dengan program yang kedua, cuman di sini bedanya terdapat pada rangkaian di tombol B, dimana tombol di rangkaian kedua, di program yang kedua, tombol A dan tombol B itu dirangkai secara seri, sedangkan di rangkaian di program yang ketiga, tombol A dan tombol B itu dirangkai secara paralel. Sekarang mari kita simulasikan pada mesin expert. Di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan mesin expert. Di program yang ketiga,
sama seperti rangkaian di program yang kedua. Dan program yang ketiga ini memiliki prinsip kerja yang sama seperti program yang kedua. Sekarang mari kita coba jalankan program yang ketiga. Pada saat kita tekan tombol A, pada saat kita tekan tombol A, semua indikator baik di tombol maupun di lampu itu menyala, karena tombol A mengantarkan listrik, mengantarkan arus ke indikator lampu maupun lampu 1 maupun lampu 2. Dan di tombol B, indikatornya menyala karena tombol B ini menggunakan normally close, yang dimana pada saat kita tekan normally tombol B, nantinya dia indikator tombol B akan mati. Coba kita lepaskan tombol A nya. Sama seperti program yang kedua, di tombol pada saat kita lepas tombol A nya, indikator lampu itu menyala. Seperti program yang kedua, saya sudah jelaskan tadi, dia menyala karena arus mengalir ke rangkaian yang ada di lampu ini, karena lampu ini bertipe sebagai kontak. Dia tidak ada pengaruhnya ke tombol B, karena tombol B ini normally close. Jadi di tombol A ini dan lampu yang bertipe kontak ini merangkai suatu rangkaian paralel. Jadi walaupun tombol A sudah dilepas, dia tidak dapat mengantar aliran listrik melalui tombol A. Cuman indikator lampu dapat menerima aliran listrik melalui lampu bertipe kontak yang ada di bawah tombol A ke lampu yang bertipe coil. Dan pada saat kita tekan tombol B, kondisi tombol A itu seperti defaultnya, seperti awal tadi. Dia tidak dapat mengantar aliran listrik karena tombol A sudah terputus. Dan tombol B, indikator tombol B itu mati. Itu karena tombol B dalam keadaan yang terputus juga, sehingga indikator pada lampu tidak menyala. Itu indikator pada lampu tidak menyala karena indikator lampu tidak menerima aliran listrik dari setiap tombol yang ada. Coba mari kita lepas. Pada saat kita lepas, indikator tombol B kembali seperti awal, yaitu menyala. Sekarang mari kita coba mengisi tabel hasil percobaan di program yang ketiga. Di logic yang pertama, jika tombol A ditekan, kita sudah mencoba ya tadi, maka kondisi lampu dia menyala. Logic yang kedua, jika tombol A dilepas, maka kondisi lampu menyala. Dan di logic yang ketiga, jika tombol B ditekan, lampu akan mati. Di logic yang keempat, jika tombol B dilepas, maka lampu juga akan mati. Demikian hasil percobaan pada program yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke tugas percobaan yang kedua. Di tugas percobaan 2, dimana dikatakan kita melengkapi prinsip kerja dari simbolnya,
dimana ada dua simbol yaitu set dan reset. Kita sudah mencoba di program yang pertama. Prinsip kerja dari set, ketika tombol set ditekan, sinyal akan dikirim ke input VLC yang terhubung. Ini akan mengubah status output menjadi aktif atau on. Dan yang kedua, reset coil. Dia prinsip kerjanya untuk mengembalikan status output menjadi tidak aktif atau off. Jadi ketika tombol ditekan, sinyal akan dikirim ke input lain yang terhubung, yang akan mengubah status output menjadi non-aktif. Di yang ketiga, laporan praktikum yang ketiga, ada sebuah pertanyaan, di mana di pertanyaannya jelaskan perbedaan prinsip kerja ladder diagram pada program kedua dan ketiga. Oke. Menurut jawaban yang telah saya buat di sini, perbedaannya terletak pada arus listrik yang mengalir melalui komponen-komponen yang ada. Oke, di program yang kedua, pada saat program yang kedua, tombol A yang bertipe normally open itu dirangkai secara paralel dengan indikator lampu. Ini berarti saat tombol A ditekan, sirkuit paralel tertutup dan arus listrik mengalir melalui tombol A menuju ke indikator lampu. Indikator lampu akan menyala menunjukkan bahwa tombol A telah ditekan. Rangkaian ini tidak melibatkan tombol B yang bertipe normally close dan lampu secara langsung. Di program yang ketiga itu ada 3. Yang pertama, pada program yang ketiga, di mana tombol A yang bertipe normally open yang dirangkai secara seri dengan tombol B yang bertipe normally close dan lampu yang bertipe coil. Ini berarti arus listrik harus melewati 2 tombol secara berurutan agar lampu menyala. Jika tombol A ditekan yang bertipe normally open, sirkuit rangkaian seri tertutup dan arus listrik mengalir melalui tombol A. Namun jika tombol B ditekan, sirkuit seri terbuka dan arus listrik tidak dapat mengalir melalui lampu. Lampu tidak akan menyala meskipun tombol A ditekan. Untuk mengaktifkan lampu, kedua tombol A dan B harus ditekan secara bersama. Dalam kondisi ini, sirkuit rangkaian seri akan tertutup dan arus listrik akan mengalir melalui tombol A dan tombol B, dan akhirnya lampu akan menyala. Jadi perbedaan utama pada program yang kedua, tombol A normally open dan indikator lampu dirangkai secara paralel, sedangkan pada program yang ketiga, tombol A normally open dan tombol B yang bertipe normally close dan lampu yang dirangkai secara seri. Hal ini mempengaruhi cara arus listrik bekerja, mengalir melalui rangkaian dan kondisi yang diperlukan untuk mengaktifkan lampu. Demikian laporan praktikum 2. Jika ada tutur kata bahasa saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Ferry mengucapkan terima kasih.